kita masuk matematika teknik 2, kita mulai dari integral tak tentu ya. Tolong fokus. Kita mulai dari definisi ya atau pengertian integral. Jadi secara matematis, istilah integral adalah menentukan suatu fungsi yang turunannya atau diferensialnya diberikan. Dengan kata lain, integral atau pengintegralan merupakan operasi inverse dari diferensial atau diferensialan ya. Jadi ada beberapa buku itu nulisnya diferensial atau diferensialan. Kemudian integral dapat diaplikasikan dalam menentukan luas daerah ya, yang dibatasi oleh kurva-kurva fungsi, volume benda padat, dan beberapa aplikasi lainnya. Lambangnya seperti S, tapi S-nya S cantik ya, agak lebih slim gitu ya, lebih slim, lebih cantik, jadi lambangnya kayak huruf S. Kemudian ini dinyatakan dengan operasi integral, diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz ya. Jadi beliau lah yang menciptakan adanya integral. Oke, kita mulai dari pengertian integral tak tentu. Pada kalkulus diferensial, jadi matematika teknik ini di beberapa buku itu namanya kalkulus ya. Itu telah dibicarakan cara menentukan fungsi turunan. Oke, kita belajar turunan dulu ya. Kalau misalnya kita punya fungsi x kuadrat, maka turunan x kuadrat apa? 2x. Kalau kita tambah konstantanya kurang 5, x kuadrat kurang 5, turunannya 2x juga. Kenapa? Karena 5 turunannya 0. Oke, kalau kita tambah misalnya angka yang lain, x kuadrat tambah 10, tetap turunannya 2x. Dengan kata lain, kalau kita ganti angka 5, angka 10, dan angka apapun dengan C ini simbolnya konstanta ya. Jadi di bahasa Inggris itu kan konstanta pakai C depannya. Kalau kita Indonesia pakai K kan. Jadi ini kita pakai versi Inggris, yang di buku-buku kalkulus itu dia pakai plus C. Ya, C ini adalah menggantikan angka-angka yang bebas ini tadi ya. Artinya kalau kita punya fungsi x kuadrat tambah C, di mana C-nya konstanta, tetap turunannya adalah 2x. Oke, kemudian kita sekarang akan mencari integral. Jadi integral ini yang kita cari adalah kita masukkan hasil turunan tadi. Turunan kita misalnya 2x. Kita masukkan ke soal. Jadi integral 2x. Ini ada dx-nya ya. Nanti saya tuliskan di papan tulis saya. Ini ada dx-nya. Ini lupa nulisnya. Sama dengan f besar. F besar itu adalah soal yang turunan tadi. Jadi kayak dibalik gitu loh. Anti turunan tuh kebalikan dari turunan. Jadi jawaban di turunan jadi soal di integral, soal di turunan jadi jawaban di integral. Gitu. Jadi otomatis turunannya harus lulus. Turunannya semester 1 kemarin harus lulus. Kalau masih nggak ngerti harus buka lagi materi yang semester 1 ya. Oke? Matek satunya. Oke, itu ya kira-kira. Kemudian ini ada rumus. Nanti rumus ini yang kita kasih soal-soal ya. Ini saya jelasin aja dulu. Jadi, misalnya kita punya integral dx. Kenapa dx? Karena kita mau jawabannya terhadap x. Kalau mau jawabannya terhadap y gimana? dy. Kalau mau jawabannya terhadap z gimana? dz. Jadi dia tergantung kita mau jawabannya terhadap x atau terhadap y atau z. Jadi kalau saya ngajarannya karena terhadap x, berarti saya kasih simbol dx. D-nya ini asal dari turunan, tadi kan turunan itu D ya. Jadi karena kita mencari integralnya, makanya D variabelnya x supaya jawabannya x. Oke, kita mulai dari rumus nomor 1. Kalau integralnya dx, ingat kalau ada dx, kemudian di depannya tidak ada angka apapun, ini kan nggak ada kelihatan angka. Biasanya nggak ada angka itu ada angka 1 ya. Ingat ya, biasanya angka 1 di matematika tuh jarang ditulis. Kalau dia nggak pecahan, kalau pecahan wajib ditulis. Tapi kalau nggak pecahan dia biasanya dihilangkan. Tapi hilangkan tuh maksudnya dia punya angka, angkanya 1. Jadi kalau misalnya integral dx, itu hasilnya adalah x. Ya, kenapa x? Karena dia 1x gitu bacanya sebenarnya. 1 kali x ya tetap x kan.
Jadi kalau misalnya integralnya 1 dx berarti x tambah c. Sekarang kalau misalnya satunya ini diganti sama k. K ini konstantanya versi kita, angka ya. Angkanya ini bebas, angka berapapun. Misalnya integral k dx, berarti k-nya ini dikali sama x, berarti k x plus c. Sebenarnya sama dengan rumus nomor 1, cuma satu ini angka satunya nggak ditulis. Jadi kan 1x kan x ya. Kalau k ini kan misalnya 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau 2 berarti kan 2x, kalau 3, 3x, kalau 4, 4x gitu. Ya, jadi ini k-nya selain angka 1 ya. Jadi jawabannya kx tambah c. Yang nomor 3, integral fungsi fx ditambah, saya bacanya tambah dulu ya. Ini sebenarnya 2 rumus tapi digabung jadi 1 supaya hemat nulis ya. Fungsi fx ditambah gx, dx, maka mencarinya adalah integral fx-nya dulu dikerjakan. Ya, udah dapat baru ditambah dengan integral gx. Kalau kurang gimana? Sama dengan tambah, cuma bedanya dia ganti simbol kurang ya. Yang nomor 4, integral k ini angka dikali dengan fungsi, maka k-nya boleh dikeluarkan dulu, baru integralkan saja fungsinya. Nanti k-nya gimana Bu? K-nya boleh dikalikan ke dalam, atau k-nya bebas juga boleh, ya, nggak masalah. Kemudian kasus yang nomor 5, ini kalau n-nya, kita punya pangkat nih soalnya. Misalnya x-nya ini kan pangkatnya tadi x yang di sini misalnya di fungsi ini x-nya pangkatnya 1. Kalau ini sekarang pangkatnya tidak sama dengan min 1 dan dia pangkatnya tidak selalu 1, bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya ya. Jadi pangkatnya bukan sama dengan min 1. Artinya boleh pangkatnya dari mana? Dari 1. Kalau pangkat 0 gimana? Pangkat 0 bisa sih, bisa juga pangkat 0 ya. Kalau setelah min 1 kan pangkat 0, pangkat 0, pangkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Kalau dia integral x pangkat n, rumusnya adalah ya 1 per, jadi pangkatnya ini ditambah 1. Kemudian x n tambah 1. Jadi pangkat sama penyebut wajib sama ya angkanya. Plus c. Oke. Yang kedua kalau kita tambahkan konstanta di depan x pangkat n. Jadi ini sebenarnya ada konstanta juga tapi angkanya 1 ya. Lagi-lagi 1 nggak ditulis. Ini kalau selain dari 1 ya, k-nya misalnya 2, 3 dan seterusnya. Kalau misalnya ada angka k di depan x pangkat n, maka k-nya tuh menggantikan posisi 1 yang di A tadi. Di A tadi kan ada 1 nih. Jadi k-nya diganti misalnya ada 2, k-nya diganti 2, ganti 3. Tapi rumusnya sama. Ya, penyebut sama pangkat sama. Oke, kasus yang ke-6. Kalau dia n-nya min 1. Tadi kan yang di atas kasus 5 n-nya tidak boleh min 1. Kasus 6 n-nya sama dengan min 1. Maka rumusnya adalah integral 1 per x itu sama dengan, ini bacanya ln ya. Ln ini kalau di kalkulator ilmiah, coba saudara lihat di kalkulator ilmiah itu ada log. Ya, itu mirip sama ln. Ya, ada juga kalkulator ilmiah itu nulisnya ln gitu ya. Jadi ln bacanya ya, itu hasil untuk 1 per x. Sama dengan ln x tambah c. Nanti saya kasih alasannya kenapa 1 per x itu nggak sama rumusnya dengan kasus nomor 5. Kenapa harus ln gitu ya. Ln x plus c. Kemudian yang B, kalau satunya kita ganti k, maka k-nya berdiri sendiri. Ya, k-nya di luar, kemudian ln x-nya tetap plus c. Gitu. Jadi rumusnya sebenarnya udah ada, cuman kita ngikutin turunannya aja lagi. Nggak susah ya, rumusnya nggak banyak. Oke, saya nggak nungguin catat ya, karena udah ada di classroom-nya. Lihat aja nanti di Google Classroom. Ini saya kasih contoh 2, nanti saya kasih contoh lagi yang lain. Misalnya integral dari 5x kuadrat dx. Ingat 5 tadi k, ya, 2 itu n. Berarti kalau menyelesaikan soal nomor 1, 5 di atas dibagi dengan pangkatnya 2 ini ditambah 1. Jadi 2 tambah 1, 3 kan? Berarti 5 per 3 kita tulis dulu. Kemudian X tetap. Kemudian pangkatnya sama dengan penyebutnya. Kalau pangkatnya 3, penyebutnya wajib 3. Ya, jadi X pangkat 3 plus C. Ya, tidak boleh didesimalkan. Harus dalam pecahan. Kenapa? Nanti desimal itu tidak komanya tidak sesuai gitu. Kan komanya banyak, nanti saudara potong-potong komanya. Jadi supaya dia tidak ada koma-koma, maka tetap harus dalam
dalam pecahan. Tidak boleh dalam desimal ya. Ingat kalau ujian yang dalam desimal saya coret. Ya. Kemudian sekarang kalau soalnya pecahan gimana? Pecahan berarti integral 1/x⁻³ dx. Caranya adalah pecahan dihilangkan dulu dengan cara menaikkan nih pangkatnya ke atas. Kalau menaikkan pangkatnya ke atas, yang positif pangkatnya jadi negatif. Kalau pangkatnya negatif, di bawah tuh jadi positif kalau dinaikin ke atas. Jadi ini naikkan ke atas jadi negatif. Kemudian pakai rumus lagi yang sama dengan nomor 1. Pangkat ditambah 1. Pangkat tambah 1 min 3 tambah 1 berapa? Min 2. Satunya ini dari mana? Dari di depan X ini sebenarnya ada angka 1 atau nih ya. Di soal ini ada angka 1. 1 per min 2. Pangkat dan penyebut wajib sama angkanya plus C. Terus, Bu sampai sini boleh? Boleh. Kalau mau dikembalikan ke soal, boleh juga. Caranya gimana? Pangkat negatif pindah ke bawah jadi positif. Ya, minnya yang ini disejajarin ke samping supaya bentuknya lebih bagus saja gitu. Boleh juga minnya di bawah, boleh. Ya. Ini supaya adil lah ya, minnya bisa bentuk 1 dan bisa untuk 2x² gitu. Tambah C. Oke, itu contoh, perhatikan integral. Ini saya apa aja ya, misalnya saya bandingin gitu ya. Karena kenapa dia namanya anti turunan. Jadi dia nih seperti kakak adik gitu ya. Jadi turunan, ini anti turunan. Jadi terserah yang mana kakaknya, mana adiknya ya. Oke, sekarang perhatikan. Kalau saya punya integral, jadi integral itu simbolnya kayak S ya, kayak S cantik lah gitu ya. Karena kalau S biasa kan dia lebih lebar gitu. Kalau ini lebih slim ya. Lebih slim, jadi agak melengkung gitu simbolnya ya. Kemudian sekarang dibalik, yang tadi sebagai turunan, turunannya kan di sini soal nomor 1 ya. Ini soal nomor 1 itu kita ambil dari soal turunan nomor 1. Tapi sekarang yang kita ambil adalah soalnya turunannya sendiri. Jadi kan tadi fx 4x turunannya adalah 4. Berarti yang kita tulis di sini adalah 4-nya kita ambil dari soal yang turunan ini hasilnya ya. Kemudian di sini disimbolkan adalah dx. Kenapa dx? Jadi x ini mewakili variabel. Ya, variabelnya adalah x. Maka nanti hasil akhirnya harus dalam x. Kalau mau dirubah jadi y gimana? Boleh. Tapi hasilnya nanti harus dalam y. Jadi tergantung huruf di belakang d ini, ya. Oke, ini jawabannya apa? Jawabannya adalah 4x ini. Yang kita tanyain di turunan tadi. Berarti ini hasilnya adalah 4x plus c. Jadi di integral wajib ada plus C-nya. Ya, wajib. Ingat ya, wajib. Khusus integral ini namanya adalah, saya geser sedikit. Ini namanya adalah integral tak tentu. Ya, integral tak tentu wajib ada plus C-nya di belakang. C-nya itu apa? C-nya adalah konstanta. Kenapa ada konstanta di belakang? Karena nanti konstanta ini di turunan, saya kembali ke turunan sedikit. Kalau saya buat di sini plus 1, turunan fx-nya tetap 4 enggak? Kalau soalnya fx-nya 4x tambah 1. Kalau soalnya 4x tambah 1, turunannya tetap 4 enggak? Iya kan? Jadi satunya itu turunannya apa? 0. Ya. Makanya di integral, untuk integral tak tentu wajib plus C. Kalau plus C-nya hilang gimana? Jawaban salah. Jadi misalnya saudara jawab 4x saja, nggak ada plus C-nya, khusus integral tak tentu, jawaban salah. Ya, karena dasarnya dari yang soal turunan tadi. Jadi yang C-nya itu bebas, karena C itu kalau diturunin juga hasilnya 0. Ya, maka di integral tak tentu wajib ada C. Oke, rumusnya, saya tulis rumusnya di bawah aja ya. Rumusnya untuk soal yang nomor 1 integral tak tentu, kalau kita punya integral, ya, kemudian A ini adalah angka berapapun di dalam soal kita, kemudian integralnya terhadap X, dx ya, maka hasilnya adalah A
X plus C. Berarti kalau saya tanya integral 5 dx, apa hasilnya? 5x tambah C. Ya, kalau saya tanya integral 10 dx? 10x ditambah C. Ya, betul. Seperti itu ya. Jadi itu yang harus saudara ingat. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Soal yang nomor 2. Nih ya, soal turunan nomor 2 kan hasilnya 18x kuadrat ya. Itu kita ambil sebagai soal di integral tak tentu. Integral dari 18x kuadrat dx. Oke. Sekarang hasilnya apa? Tentu hasilnya adalah 6x kuadrat. Tapi ingat, pakai plus C. Wajib ya. Plus C-nya nggak boleh hilang. Ya, alasannya tadi gini juga, kalau saya tambah di sini plus 2, juga 2-nya nggak ada gunanya kan, di turunannya tetap 0 ya. Jadi plus C-nya wajib ada. Oke, sekarang saya buat rumusnya. Kenapa bisa 6x kuadrat? Ini rumusnya untuk semua angka ya, soalnya nggak 18 saja, berarti semua angka. Kalau misalnya kita punya angkanya A, jadi A-nya berapapun, kemudian X selalu ada dengan pangkat N. Kebetulan di soal nomor 2 ini pangkatnya 2. Kalau pangkatnya bukan 2 gimana? Nah, ini rumus umumnya ya, dx. Perhatikan, caranya adalah, kalau di integral, A-nya tetap, kemudian di bawahnya ada per. Per-nya apa? N ditambah 1. Ya, jadi N-nya itu kalau di integral jadi penyebut. Kalau di turunan jadi kali. Atau di sini jadi bagilah kalau di integral ya. Kalau di turunan jadi kali, kalau di integral jadi bagi. Jadi dia berlawanan-berlawanan gitu. Ya, dibalik boleh. Bahasanya dibalik boleh. Oke, X-nya tetap. Kemudian di atas ini N-nya tambah 1. Jadi penyebutnya tambah 1, maka di pangkatnya wajib tambah 1. Bu, maaf. Itu bukannya 6x pangkat 3, Bu? Oh iya, soal Bu. Kan ditambah 1, Bu. Iya, saya salah nulis. 6x pangkat 3. Oke, terima kasih. Jadi, jawabannya tadi 6x pangkat 3 ya. Oke, saya salah nulis tadi. Oke, terima kasih koreksinya. Oke, jadi saya lanjutkan. Rumusnya adalah A per N tambah 1, X pangkat N tambah 1. Kemudian plus C-nya jangan lupa. Ya. Oke, kembali ke soal di atas ya. Tadi dikoreksi ya. Sekarang soal kita kan 18 nih. 18 jadi A, 18 ya, kalau kita masukin ke rumus berarti hasilnya adalah 18 per N-nya berapa? 2 kan? 2 Ya, tambah 2 tambah 1. 1 ya. Kemudian pangkatnya X-nya juga 2 ditambah 1. iya benar. Tambah Jadi penyebut C. dan pangkat dia harus sama ya. Nggak sama. Tambah C. Oke. Kita lanjutkan, berarti sederhanakan 18 per 18 dibagi 3. bagi 3. X-nya X pangkat 3 ditambah 3. C. Nah ya, 18 bagi 3 berapa? 6 pangkat 3 tambah C. Ya, 6X pangkat 3 tambah C. Oke, makanya kenapa hasil di atas adalah 6X pangkat 3 tambah C. Integral, jadi akar 4 tadi ya. Akar 4 dari X pangkat 3 dx. Oke, perhatikan, akar itu kan bisa kita rubah jadi pangkat. Kita bacanya dari mana? Dari belakang. Jadi dari dalam dulu, pangkat dalam dulu, baru baca keluar. Berarti ini soalnya jadi integral X pangkat 3 per 4. Jadi baca 3 dulu, baru 4-nya sebagai penyebut. Ya. Kemudian jangan lupa terhadap dx. Jadi X-nya karena soal kita dalam X, maka harus dx. Kalau soalnya dalam Y, maka dy. Gitu ya, menyesuaikan sama variabel. Oke, pakai rumus yang tadi. Kalau nggak ada angka di depan, berarti nilainya berapa? 1. Oke, betul. 1 per 3 per 4 ditambah 1. Nah, gitu ya. X pangkat 3 per 4. X 3 per 4 ditambah 1. Iya, jangan lupa plus C ya. Oke. Sekarang selesaikan yang di bagian bawah ini. 3 per 4 tambah 1 berapa? 7 per 4. Oke, masih ada yang nggak bisa? Pecahan cara cepatnya kayak gini. 4, ini cara cepat ya, perhatikan. 4 dikali 1.
4 tambah 4, 3. Bu. 7. 7. Ya, berarti penyebutnya tetap 4 ya. Jangan dirubah. Jadi kita hanya fokus dengan pembilang atau angka di atasnya. Jadi 4 kali 1, 4 tambah 3, 7/4 ya. Kemudian X pangkat 7/4 plus C. Oke. Kemudian karena di dalam penyebut ada penyebut lagi nih, 2 kali penyebutnya. Jadi ini pakai sifat kebalikan. Ya, dibalik dia jadinya 4/7. Jadi satunya hilang karena kita balik dia. Sifat kebalikan ya. Kemudian pangkat ini tetap 7/4. Jadi yang pangkatnya tidak berubah, tapi yang nilai di depan X-nya yang berubah karena kita merubah bentuk sederhana. Jadi 4/7, X pangkat 7/4 tambah C. Kalau seandainya bukan 1 gimana, Bu? Jadi dikali dia, Bu? Kalau bukan 1, misalnya 2 di sini ya. Kalau misalnya di sini 2, berarti sini ada angka 2 soalnya. Di sini ada angka 2, misalnya gitu ya. Di sini angka 2, berarti di sini 2 juga. Berarti di sini 2 kali 4/7. Berarti selesaikan. 2 kali 4, 8. 8/7. X pangkat 7/4 tambah C. Ya, karena angka di depan X itu sifatnya bebas dan dia harus mengikuti sampai akhir. Jadi sifatnya kali. Apanya dibalik? Duanya, enggak. Dia gini sifatnya. Kalau kita punya 3/1/4, itu sama dengan 3 kali 4/1. 3 kali 4/1. Ya, berarti hasilnya 12. Jadi sifat misalnya kita punya integral 1/x dx. Ini yang saya mau kasih alasan kenapa 1/x itu jawabannya ln ya. Ini kan pangkatnya sebenarnya pangkat 1. Kalau kita rubah jadi bentuk yang tidak pakai pecahan, maka ini jadinya X pangkat min 1. Dalam integral, pangkat wajib tambah 1. Ya, pangkat wajib tambah 1. Kalau kita tuliskan pakai rumus yang di atas ini, nih rumus ini. Kalau kita pakai rumus ini, berarti kan kita nulisnya nih ya, ini saya kasih alasan aja ya. 1 per, ya kan, pangkatnya kan min 1. Berarti min 1 tambah 1. X pangkat min 1 tambah 1. Pangkatnya jadi berapa? 0. Ini nggak boleh. 1/0 ini tidak terdefinisi. Jalan dia. Tidak Jadi dia tidak terdefinisi ya. Jadi karena dia tidak terdefinisi, tidak boleh di dalam soal integral, sehingga soal ini jawabannya harus dalam ln X ya plus C. Kenapa dikasih tanda mutlak? Ada buku yang ngasih tanda mutlak karena X-nya tidak boleh negatif. Ya, kalau X-nya negatif, dia harus jadi positif. Ln itu logaritma itu dia nilai paling besarnya 1. Ya, jadi kalau dia negatif, dia nggak punya nilai. Oke, jadi dimutlakin supaya kalau misalnya X-nya min 2, dia jadi 2 gitu ya. Karena mutlak itu kan punya 2 nilai, 1 positif, 1 negatif ya. Tapi semua nilainya nanti yang negatif itu dijadikan positif. Oke, itu alasannya kenapa 1/x-nya itu tidak boleh dicari. Ya, langsung ln. Kemudian kalau misalnya diganti satunya jadi 2 gimana? Jawabannya jadi apa? 2 ln X plus C. Otomatis. C ya. Oke, kira-kira seperti itu alasannya ya. Oke, kemudian kalau misalnya, saya geser ya. Kalau misalnya soalnya punya 2 fungsi, kayak tadi ada fungsi X pangkat 4, kemudian ditambah 2X. Ini kan sama dengan rumusnya tadi itu adalah
integral fx ditambah gx. Gitu ya. Karena dua bentuk yang berbeda, satu pangkatnya 4, satu pangkatnya 1 gitu. Kalau ngerjain ini dua versi aja, boleh langsung pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang ini tadi, ini rumus ini, atau boleh dipisah. Kalau saya sih senangnya langsung aja. Jadi kita sekali kerja gitu ya. Langsungnya adalah pangkat 4 ini berarti tambah 1. 4 tambah 1 berapa? 5. Berarti ini 1/5 ya. Satunya dari mana? Dari di depan X ini ya. Satunya. Kemudian kan pangkatnya jadi penyebut, kemudian di sini nanti pangkatnya ditambah 1. Ya. Udah sampai sini ya. Kemudian langsung aja tambah karena penghubung di soalnya tambah. Berarti kita cari integral 2x. 2x ini kalau nggak ditulis pangkatnya ini pangkat berapa? 1 ya. Nah, gitu. 1 tambah 1 pangkatnya 2. Berarti 2 yang ini tetap, 2 yang di soalnya tetap kita tulis, kemudian per 2 langsung. Kenapa? Karena tadi kan kita udah tambahin 1 pangkatnya kan. Jadi kita fokus ke pangkat dulu supaya penyebutnya sama gitu. Ya, jadi pangkat sama penyebut sama. Ya. Terus langsung plus C di sini. Gitu. Jadi lebih gampang dia. Tinggal kita sederhanakan 2 bagi 2 kan 1 nih. Berarti kita sederhanakan jadi 1/5 X pangkat 5 tambah X kuadrat tambah C. Kalau dia kurang gimana? Kalau kurang sama ya. Misalnya 2X pangkat 6 dikurang 4X. Misalnya saya buat lagi soal lagi tambah 5, saya buat di dalamnya komplit gitu. Kalau soalnya kayak gini gimana? Boleh pisah-pisahin atau langsung aja kayak yang di atas tadi. Kita fokus ke yang 2x pangkat 6 dulu. 2x pangkat 6 berarti pangkatnya dulu difokuskan. 6 tambah 1 berapa? 7. Berarti kita salin 2-nya. 7x pangkat 7 gitu. Jadi kita fokus yang pangkat sehingga penyebutnya sama. Ya. Kemudian dikurang, ingat ini pangkatnya 1 ya, kalau nggak ada angkanya ya, 1 tambah 1 2 ya, berarti 4-nya tulis per 2 X pangkat 2. Belum selesai, 5 lagi. 5 kalau dia tidak ada X, maka 5-nya langsung kalikan sama X yang di belakang D-nya ini. Ya, kali 5X jadinya ya. Jadi kalau dia 5 berarti 5x, kalau 4 4x, kalau 3 3x gitu. Kalau di angka ya, baru terakhir plus C karena kita udah selesaikan semua. Tinggal kalau mau sederhanakan boleh, ini 4 bagi 2 kan 2. Berarti 2/7 X pangkat 7 dikurang 2x kuadrat ditambah 5x tambah C.